kitab Dardir Mirat. Di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra, Rasulullah mencium bau yang sangat harum. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini aroma harum apa?" Kata Jibril, "Inilah bau kubur Masitoh bersama anak-anaknya." Jadi ini lambang ketauhidan, kekuatan mereka menahan siksaan demi untuk tegaknya kalimat La ilaha illallah. Jadi kalau kita ingat Masitoh ini Pak, suaminya namanya Hanzakil. Hanzakil ini bekerja dengan Fir'aun, tetapi dia diam-diam beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sewaktu Fir'aun menghukum tukang sihir yang dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Hanzakil menyeru kepada Fir'aun, "Wahai Tuhan, mau berapa banyak lagi orang yang kau bunuh karena dia hanya mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Disitulah curiga Fir'aun dengan Hanzakil ini. Sehingga apa kata Fir'aun? "Kau telah beriman dengan Musa, Hanzakil?" Kata Hanzakil, "Iya." Dia tidak ditutupinya imannya. "Iya, aku memang beriman dengan Musa anak angkatnya." Mendengar itu Hanzakil dihukum, diikat di pohon, kemudian dipanah mulai dari tumit sampai ke kepala. Jadi tidak langsung mati, sengaja memang disiksa. Tapi Hanzakil bertahan ketika itu dan dia sama sekali tidak mundur dari kalimat La ilaha illallah. Jadi dari tumit sampai kepala ratusan panah nancap di tubuhnya, dia tidak mundur. Sewaktu Hanzakil ini dihukum, Masitoh dan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil melihat suaminya disiksa. Masitoh pun mengadu kepada Aisyah, istri Fir'aun, "Wahai ratu, sungguh zolim suamimu. Dia telah menyiksa suamiku dengan penyiksaan yang sangat pedih." Maka kata Aisyah, "Tolong rahasiakan iman kita Masitoh." Kaget Masitoh, "Apakah kau juga beriman dengan Musa, Ratu?" "Iya." "Sembunyikan iman kita." Baru agak senang Masitoh. Ternyata istri Fir'aun sendiri beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Terasa ada kawan jadi. Waktu Masitoh menyisir rambut anak Fir'aun dari pernikahan sebelumnya, sewaktu terjatuh sisir, jadi Masitoh ini artinya perias istana sebetulnya. Jadi bukan nama itu. Waktu sisir jatuh tersebut oleh Masitoh Allah. Maka kata anak Fir'aun, "Siapa Allah itu Masitoh?" "Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia seluruhnya, termasuk yang menciptakan ayahmu." "Bukankah ayahku Tuhan?" Kata Masitoh, "Ayah kau itu ngaku Tuhan. Ayah kau bukan Tuhan. Akan kuadukan kau kepada ayahku." Kata Masitoh, "Silahkan." Tidak ada rasa takut. Begitu sampai kepada ayahnya, dia katakan, "Ayah, Masitoh ternyata tidak pernah menyembahmu. Dia menyembah Tuhan yang diyakini oleh Musa." Mendengar itu dipanggil Masitoh. "Apakah benar yang diceritakan anakku Masitoh, bahwa engkau tidak pernah menyembahku?" Karena sudah terlanjur ketahuan, dia katakan, "Iya, aku tidak pernah menyembah." "Kau tahu hukumannya Masitoh? Terserah kau Fir'aun. Kau boleh menguasai tubuhku, tapi kau tidak bisa menguasai hati. Akan kubuktikan kata-katamu Masitoh. Haman, panaskan kuali tembaga besar, didihkan minyak di dalamnya, bawa Masitoh dan anak-anaknya ke atas." Dikerjakan oleh Haman Pak. Dididihkan minyak di dalam kuali tembaga besar, dibawa Masitoh dan anak-anaknya ke atas. Maka kata Fir'aun, "Kau masih ada kesempatan untuk menarik ucapanmu Masitoh. Kau mau menyembahku atau tidak?" "Tidak." Tarik anaknya yang pertama. Menangis anak ini, "Ibu, ibu, jangan nangis nak. Sakitnya sebentar. Jangan kau menoleh ke belakang." Dia pula yang mensupport anaknya untuk mati syahid. Berapa sedihnya Masitoh, berurai air mata melihat anak dilempar ke dalam kuali yang mendidih minyaknya. Terus Masitoh menangis, tetapi batin tidak surut. Jadi yang namanya kita sedih nangis itu Pak, tidak ada hubungannya dengan kuat iman dan tidak. Kondisi kita sedih, ya nangis, ya nangis. Rasulullah, waktu anak yang bernama Ibrahim dari rahim Maria binti Qibtiyah meninggal, Rasulullah menangis. Datang Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis?" Kata Rasulullah, "Aku melarang kalian meratap." Jadi tangis ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan pula Bapak, Pak, pas istri Bapak meninggal, Bapak datang orang menyabarkan, "Sabar ya Bang ya, santai aja lah, biasa. Nama kita orang beriman nih, ngapalah kita masih sedih." Orang buruk sangka nanti sama Bapak, Pak. Berarti dia mengguna-guna istrinya nih, senang hatinya nampaknya istrinya meninggal. Jadi yang namanya menangis tidak ada hubungannya dengan iman. Itu rahmat kasih sayang Allah. Jadi Masitoh menangis terseduh-seduh. "Bagaimana Masitoh? Kau mau menyembah aku atau tidak?"
Tetap kata dia, tidak. Tarik anaknya yang kedua. Berapa pedihnya itu Pak? Melihat, menyaksikan anak mati di depan mata dengan cara yang mengenaskan. Masuk anak yang kedua, mendidih minyak, menggelepar-gelepar, mati. Bagaimana Mas Ito? Tetap dia teguh pendiriannya. Tidak, aku tidak akan menyembahmu Firaun. Tarik anaknya yang ketiga. Tarik anaknya yang ketiga, dilemparkan lagi ke dalam, menggelepar-gelepar pula di dalam. Tapi Mas Ito tetap teguh dia dengan iman. Bayangkanlah Pak, sempat kita yang kejadian seperti ini Pak. Berapa pedihnya kita, berapa kita sedihnya menyaksikan anak kandung kita, sedangkan nyamuk aja kita jaga dia waktu kecil Pak. Kita beli kelambu, sakit dia, kita lebih sakit daripada dia. Dan ini mempertahankan tauhid, kehilangan udah 3 anak, tinggal 1 lagi sedang disusukan. Bagaimana Mas Ito? Di sini mulai timbul keraguan Mas Ito. Anak tinggal 1 lagi. Di saat ragu itu, justru anak yang sedang menyusui mencabut mulutnya dari susuan ibunya, kemudian dia katakan, loncat ibu, kita dalam kebenaran. Itu yang membuat Mas Ito teguh. Disangka Firaun, dia ragu lagi. Bagaimana Mas Ito? Kata Mas Ito, 1 permintaanku denganmu Firaun, tolong satukan kami dalam 1 lubang. Jadi dia minta tulang belulang kami gabungkan dalam 1 lubang. Maka Mas Ito loncat bersama anaknya yang terakhir. Demi apa? Tauhid. Itu yang membuat Rasulullah kuat. Jadi Rasulullah itu Pak, perjalanan Isra itu wisata religi Pak, untuk menguatkan keimanan, kesabaran Rasulullah. Karena telah kehilangan paman yang dia cintai mati dalam keadaan musyrik, kemudian dia kehilangan istri dalam keadaan sakit, 2 sekali dalam waktu yang berdekatan. Rasulullah sedih, diajaklah wisata religi untuk menguatkan iman dan kesabaran Rasulullah. Nah, kalau kita sambung lagi riwayat tadi Pak, melihat Mas Ito dihukum seperti itu oleh Firaun, Aisyah istrinya sendiri tidak bisa lagi menyembunyikan imannya. Maka dia katakan, sungguh zalim engkau Firaun, kau bunuh orang dengan kejam. Di situ curiga Firaun dengan istrinya. Oh Aisyah, kau rupanya sudah beriman juga dengan Musa. Dari dulu aku tidak pernah menyembahmu Firaun. Waduh, hilang rasa cinta Firaun kepada istrinya. Maka kata Firaun, bawa Aisyah ini ke tengah padang pasir, tancapkan besi 4 tiang. Setelah itu Pak, diikat tangan Aisyah, kaki, tangan, dihadapkan wajahnya ke arah matahari, rambut diikat di bawah. Dengan maksud apa? Supaya gosong badan dia. Karena kalau di padang pasir ini Pak, cuaca subuh saja 40 derajat. Kalau siang melenting batu bisa robek baju kita, bolong dibuatnya. Nah, sengaja itu disiksa seperti itu. Apa doa Aisyah? Tercantum dalam surat At-Tahrim. Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumaz zalimin. Ya Allah, bangunkanlah rumah di surga untukku. Selamatkan aku dari kezaliman Fir'aun. Selamatkan aku dari kezaliman orang-orang kafir. Jadi ini ibu-ibu di belakang, amalkanlah doa ini. Tinggal rubah aja namanya. Fir'aun ganti dengan nama suami sendiri. Diulang-ulang oleh Aisyah, Pak. Diulang-ulang. Maka apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, bentangkan sayap, teduhkan Aisyah agar jangan dia terkena sinar matahari. Keesokan harinya Fir'aun datang, ternyata Aisyah aman, tidak ada yang gosong badan. Dibujuk lagi oleh Firaun, tetap dia tidak mau. Akhirnya disuruh Firaun turunkan dia, dan Firaun bersiap-siap mengempaskan batu besar di kepalanya. Maka kata Allah, Israel, cabut nyawa Aisyah agar jangan dia terasa hempasan batu itu mengena kepala. Jadi makanya dia dicabut dulu nyawanya sebelum batu itu terhempas di kepala Aisyah. Ini semakin menguatkan Rasulullah sabarnya, bagaimana menghadapi cobaan yang seberat itu. Nah, ini membuat dada Rasulullah lapang. Dan mungkin kita yang mendengar ini pun akan terasa lapang dada kita. Ternyata orang-orang dulu untuk mempertahankan tauhid sungguh berat mereka untuk mengalaminya. Jadi mudah-mudahan dalam riwayat ini membuat kita semakin tegar menghadapi kehidupan. Kita tidak menjadi orang yang loyo lembek ketika datang musibah. Kemudian semakin dekatlah kita kepada Allah hendaknya, karena kita tidak akan mungkin merasakan cobaan seberat ini lagi selain cobaan orang-orang yang pada masa lalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.